Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan mulai resmi berlaku di Indonesia pada tahun A. 2012, B. 2013, C. 2014, D. 2015, E. 2016. Jawabannya adalah C. 2014. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka sejak 1 Januari 2014 mulai diberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan. 2. Anda adalah seorang dokter gigi puskesmas dan sedang melakukan screening kejadian hepatitis A dan B. Hasil screening menunjukkan salah seorang pasien Anda berusia remaja menunjukkan hasil positif. Sikap yang tepat terkait hal tersebut: A. Merujuk pasien pada dokter spesialis untuk menjelaskan hasil tesnya. B. Mengkaji riwayat pasien, fokus pada perilaku berisiko tinggi. C. Memanggil salah satu anggota keluarga pasien dan menjelaskan hasil tesnya. D. Menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengonfirmasi hasilnya. E. Meminta pasien untuk ditemani anggota keluarga sebelum memberitahukan hasilnya. Jawabannya adalah B. Mengkaji riwayat pasien, fokus pada perilaku berisiko tinggi. Pembahasan. Tindakan screening merupakan tindakan yang bersifat general sehingga hasilnya juga bersifat objektif bukan personal. Oleh karena itu, jika terdapat temuan positif, tindakan selanjutnya adalah melakukan pengkajian riwayat medis pasien terkait hepatitis, termasuk adanya perilaku resiko. Saat kedua hal tersebut telah dilakukan, barulah menyampaikan hasil tes pada pasien dan keluarga pasien. 3. Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri atas unsur-unsur berikut kecuali A. Pemerintah, B. Organisasi profesi, C. Asosiasi Perumah Sakitan, D. Tokoh masyarakat, E. Perwakilan klien rumah sakit. Jawabannya adalah E. Perwakilan klien rumah sakit. Pembahasan. Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri atas unsur 1. Pemerintah, 2. Organisasi profesi, 3. Asosiasi Perumah Sakitan, 4. Tokoh masyarakat. 4. Kelainan gigi enamel pearl umumnya ditemukan pada A. Gigi premolar 1, B. Gigi premolar 2, C. Gigi molar 1, D. Gigi molar 2, E. Gigi seri depan. Jawabannya adalah D. Gigi molar 3. Pembahasan. Enamel pearl adalah kondisi enamel yang ditemukan pada lokasi yang tidak seharusnya, seperti pada permukaan akar gigi. Enamel pearl jarang ditemukan pada gigi dengan akar tunggal. Lokasi yang paling sering ditemukan adanya enamel pearl adalah daerah furkasi akar molar ketiga dan kedua rahang atas dan bawah. 5. Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 4 tahun, D. 5 tahun, E. 7 tahun. Jawabannya adalah D. 5 tahun. Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5 tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 tahun sekali. Besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar disebut dengan A. Tarif kapitasi, B. Tarif non-kapitasi, C. Tarif Indonesian Case-Based Groups, D. Tarif People-Based, E. Tarif standar fasilitas. Jawabannya adalah A. Tarif kapitasi. Pembahasan.
Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan secara berkala setiap A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, E. 3 tahun. Jawabannya adalah B. 6 bulan. Pembahasan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan DJSN. Berikut ini merupakan jenis program jaminan sosial kecuali A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan hari tua, D. Jaminan pendidikan, E. Jaminan kematian. Jawabannya adalah D. Jaminan pendidikan. Pembahasan. Jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun serta jaminan kematian. Izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi puskesmas diberikan oleh A. Presiden, B. Menteri Kesehatan, C. ID, D. Pemerintah daerah pusat, E. Pemerintah daerah kabupaten. Jawabannya adalah E. Pemerintah daerah kabupaten. Pembahasan. Setiap puskesmas wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. 10. Prinsip pelayanan dokter gigi keluarga berdasarkan KMK nomor 39-Menkes-S-1-2007 antara lain sebagai berikut kecuali A. Paradigma sehat, B. Pelayanan prima dan menyeluruh, C. Koordinasi dan kolaborasi, D. Layanan bersifat pribadi, E. Berorientasi pada keluarga dan masyarakat. Jawabannya adalah B. Pelayanan prima dan menyeluruh. Pembahasan. Prinsip pelayanan dokter gigi keluarga berdasarkan KMK nomor 39-Menkes-S-1-2007 antara lain sebagai berikut. A. Dokter gigi kontak pertama, B. Pelayanan paripurna, C. Layanan bersifat pribadi, D. Paradigma sehat, E. Pelayanan berkesinambungan, F. Koordinasi dan kolaborasi, G. Berorientasi pada keluarga dan masyarakat. Dewan Pengawas BPJS terdiri atas 7 orang dari unsur-unsur berikut kecuali A. Pemerintah, B. Pekerja, C. Pemberi kerja, D. Tenaga medis, E. Tokoh masyarakat. Jawabannya adalah D. Tenaga medis. Pembahasan. Dewan Pengawas terdiri atas 1. 2 orang unsur pemerintah, 2. 2 orang unsur pekerja, 3. 2 orang unsur pemberi kerja, 4. 1 orang unsur tokoh masyarakat. Narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah narkotika A. Golongan 1, B. Golongan 2, C. Golongan 3, D. Golongan 4, E. Golongan 5. Jawabannya adalah A. Golongan 1. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip A. Asuransi berjangka, B. Iuran tahunan, C. Asuransi sosial, D. Ekuitas, E. Tabungan wajib. Jawabannya adalah C. Asuransi sosial. Pembahasan.
Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang A. Praktik kedokteran, B. Rumah sakit, C. Perawat, D. Tindakan kebidanan, E. Pusat kesehatan masyarakat. Jawabannya adalah B. Rumah sakit. Pembahasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang rumah sakit. Standar baku mutu air untuk keperluan higien dan sanitasi terdiri atas unsur-unsur berikut kecuali A. Fisik, B. Biologi, C. Kimia, D. Radioaktif, E. Cemaran lingkungan. Jawabannya adalah E. Cemaran lingkungan. Pembahasan. Standar baku mutu air untuk keperluan higien dan sanitasi terdiri atas unsur 1. Fisik, 2. Biologi, 3. Kimia, 4. Radioaktif. Sistem medis alternatif mulai tumbuh dan berkembang dengan alasan sebagai berikut kecuali A. Biaya sistem medis alternatif lebih murah, B. Sistem medis konvensional biayanya lebih murah, C. Sistem medis konvensional memiliki keterbatasan, D. Sistem medis alternatif mencakup bidang mental dan pengalaman medis, E. Sistem medis konvensional biayanya lebih mahal. Jawabannya adalah B. Sistem medis konvensional biayanya lebih murah. Pembahasan. Yang bukan menjadi alasan sistem medis alternatif mulai tumbuh dan berkembang adalah sistem medis konvensional biayanya lebih murah, karena yang benar adalah biayanya lebih mahal sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembang sistem medis alternatif. Yang termasuk ke dalam metode kuantitatif untuk menilai status gizi melalui survei konsumsi pangan adalah metode A. Frekuensi makan, B. Riwayat makan, C. Penimbangan makanan, D. Pendaftaran makanan, E. Bahan baku makanan. Jawabannya adalah C. Penimbangan makanan. Pembahasan. Metode penimbangan makanan merupakan salah satu metode yang bersifat kuantitatif dalam penilaian status gizi melalui survei konsumsi makanan. Adanya tindakan medis yang mengakibatkan dampak berupa penyakit tertentu mengacu pada konsep A. Medikalisasi, B. Hospitalisasi, C. Latrogenesis budaya, D. Latrogenesis klinis, E. Latrogenesis sosial. Jawabannya adalah D. Latrogenesis klinis. Pembahasan. Latrogenesis klinis mengacu pada penyakit yang timbul sebagai dampak yang tidak diinginkan dari suatu keinginan medis. Latrogenesis klinis adalah penyakit baru yang muncul akibat malpraktek klinis kedokteran atau rumah sakit. Berdasarkan lokasi pemakaiannya, obat terbagi menjadi obat perotal dan topikal. Maksud obat topikal adalah A. Ditelan, B. Dipakai pada kulit, C. Melalui anus, D. Aman bagi selaput, E. Melalui pembuluh darah vena. Jawabannya adalah B. Dipakai pada kulit. Pembahasan. Obat topikal adalah jenis obat yang cara pakainya dioleskan langsung pada permukaan kulit. Obat topikal itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yakni krim, busa, gel, lotion, dan salep. Pencemaran udara menyebabkan penurunan daya dukung terhadap kehidupan manusia. Zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor kecuali A. PB, B. Dioksin, C. NO2, D. SO4, E. Hidrokarbon. Jawabannya adalah B. Dioksin. Pembahasan. Dari pilihan jawaban di atas yang bukan termasuk zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah dioksin. Dioksin sendiri adalah sekelompok senyawa kimia beracun yang terbentuk sebagai hasil pembakaran sampah. 21.
COVID-19 pertama kali ditemukan di Cina pada akhir Desember 2019 lalu dan menyebar sangat pesat ke penjuru dunia. Negara manakah di luar Cina yang pertama terpapar virus ini? A. Korea Selatan, B. Jepang, C. Singapura, D. Thailand, E. Amerika Serikat. Jawabannya adalah D. Thailand. Pembahasan. Negara pertama yang terpapar virus COVID-19 setelah Cina adalah Thailand, berikutnya Jepang dan Korea Selatan, yang kemudian berkembang ke negara-negara lain. Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang dengan konfirmasi COVID-19 disebut A. Orang dalam pemantauan, B. Pasien dalam pengawasan, C. Orang tanpa gejala, D. Suspek, E. Konfirmasi positif COVID-19. Jawabannya adalah C. Orang tanpa gejala. Pembahasan. Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang dengan konfirmasi COVID-19, orang tanpa gejala atau OTG merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19 sebagai berikut kecuali A. Wilayah yang belum ada kasus, B. Wilayah dengan 1 atau lebih kasus, C. Wilayah yang memiliki kasus klister dalam waktu, lokasi geografis maupun paparan umum, D. Wilayah dengan sebaran kasus tertinggi, E. Wilayah yang memiliki transmisi komunitas. Jawabannya adalah D. Wilayah dengan sebaran kasus tertinggi. Pembahasan. Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19, yaitu 1. Wilayah yang belum ada kasus, 2. Wilayah dengan 1 atau lebih kasus import ataupun lokal, 3. Wilayah yang memiliki kasus klister dalam waktu, lokasi geografis maupun paparan umum, 4. Wilayah yang memiliki transmisi komunitas. Jika dalam satu daerah ditemukan adanya 1 kasus konfirmasi COVID-19, maka daerah tersebut dinyatakan sebagai A. Wabah, B. KLB, C. Pandemi, D. Endemi, E. Epidemi. Jawabannya adalah B. KLB. Pembahasan. KLB atau kejadian luar biasa adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklarifikasikan peristiwa penyakit yang merebak dan dapat berkembang menjadi wabah penyakit. Suatu daerah dapat dinyatakan sebagai KLB jika ditemukan 1 kasus konfirmasi COVID-19. Seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung atau dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala disebut A. OTG, B. Konfirmasi, C. Positif COVID-19, D. Kontak erat, E. Kontak. Jawabannya adalah D. Kontak erat. Pembahasan. Kontak erat adalah di mana seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung atau dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. 26. Berikut ini yang merupakan kriteria seseorang yang masuk dalam kategori discarded adalah A. Seseorang dengan riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi kurang dari 14 hari yang lalu, B. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari, C. Seseorang dengan status kontak erat yang ketika menjalani proses karantina muncul gejala COVID-19, D. Seseorang dengan riwayat kontak dengan kasus suspek COVID-19, E. Semua benar. Jawabannya adalah B. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.
Pembahasan. Seseorang masuk dalam kategori discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. 1. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. 2. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. 27. Tahapan pelacakan kontak erat atau OTG pada kasus COVID-19 terdiri dari 3 komponen utama, yaitu A. Identifikasi kasus, pengambilan spesimen, dan penanggulangan awal. B. Identifikasi kontak, pencatatan detil kontak, dan tindak lanjut kontak. C. Konfirmasi kontak, pelaporan kontak, dan penyelidikan kontak. D. Pemantauan kontak, pelaporan kontak, dan identifikasi kontak. E. Identifikasi kontak, penyusunan laporan kontak, dan pengawasan kontak. Jawabannya adalah B. Identifikasi kontak, pencatatan detil kontak, dan tindak lanjut kontak. Pembahasan. Tahapan pelacakan kontak erat terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 1. Identifikasi kontak atau contact identification. 2. Pencatatan detil kontak atau contact listing. 3. Tindak lanjut kontak atau contact follow up. 28. Berikut ini yang tidak termasuk penyebab terjadinya kegoyangan gigi adalah: A. Adanya resorpsi akar. B. Adanya trauma benturan. C. Adanya penggunaan obat tertentu dalam jangka waktu lama. D. Adanya penyakit sistemik yang tidak terkontrol dan tahap lanjut. E. Adanya resorpsi tulang alveolus akibat subgingival kalkulus. Jawabannya adalah C. Adanya penggunaan obat tertentu dalam jangka waktu yang lama. Pembahasan. Berikut ini merupakan beberapa penyebab terjadinya kegoyangan gigi, yaitu A. Adanya resorpsi akar. B. Adanya trauma benturan. C. Adanya penyakit sistemik yang tidak terkontrol dan tahap lanjut. D. Adanya resorpsi tulang alveolus akibat subgingival kalkulus. 29. Sekresi air ludah yang berkurang dalam waktu yang lama akibat mengalami penyakit sindrom Sjögren dapat menyebabkan komplikasi berupa penyakit A. Xerostomia. B. Hiposekresi. C. Sialolithiasis. D. Kista kelenjar ludah. E. Mukokel kelenjar ludah. Jawabannya adalah xerostomia. Pembahasan. Xerostomia adalah pengurangan sekresi air ludah dalam waktu yang lama akibat pasien memiliki penyakit sindrom Sjögren, atrofi senil, menopause, inflamasi degeneratif, atau stres psikologis. Gejala penyakit ini antara lain mulut kering, nyeri, panas, sukar bicara, sukar mengunyah dan menelan, terjadi gangguan pengecapan rasa manis. 30. Berikut ini yang termasuk pelayanan darurat oleh dokter gigi berdasarkan Kepmenkes nomor 39/Menkes/SK/1/2007 adalah: A. Ekstra gigi. B. Pengobatan abses. C. Replantasi gigi. D. Perawatan pulpa. E. Pengobatan aptosa. Jawabannya adalah C. Replantasi gigi. Pembahasan. Berikut ini merupakan pelayanan darurat yang dapat diberikan oleh dokter gigi berdasarkan Kepmenkes nomor 39/SK/1/2007, yaitu: A. Basic Life Support atau P3K untuk selanjutnya dilakukan rujukan jika diperlukan. B. Mengurangi rasa sakit atau eliminasi infeksi pada gigi atau mulut karena infeksi atau cedera. C. Reposisi dislokasi sendi rahang. D. Replantasi gigi. E. Penyesuaian oklusi akut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.